Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan nahwu di video kali ini. Sekarang kita akan membahas nahwu tentang fi'il mudhari tanpa harus ngerti artinya, tanpa harus pakai kamus. Jadi tanda ini teman-teman, ini bisa kita temukan secara kasat mata. Artinya tanda ini kelihatan dalam kalimat tersebut. Pasti gampang nih teman-teman. Coba perhatikan ya. Saya ulangi lagi dari pengertian fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa sih? Fi'il mudhari itu kan kemarin kita bahas bahwa fi'il mudhari itu kata kerja yang sedang dilakukan atau sedang terjadi atau akan dilakukan. Oke, dalam dalam Al-Qur'an atau hadis kita bisa menemukan tanda-tanda fi'il mudhari meskipun kita tidak tahu artinya. Kemarin di video sebelumnya itu kita membahas ada beberapa tanda cara menentukan fi'il mudhari tanpa harus tahu artinya dan tanpa kamus. Kemarin sudah kita bahas. Bagi teman-teman yang belum lihat videonya silahkan cek video sebelum ini. Itu sudah saya kasih tipsnya. Nah, sekarang ini ada 2 tips lagi buat teman-teman yang baru belajar nahwu untuk menentukan fi'il mudhari tanpa harus tahu artinya. Oke, yang pertama ini adalah diawali oleh sin, huruf sin ini. Ini gampang banget teman-teman. Sin, masa nggak tahu huruf sin? Pasti semua kita kan pasti tahu ya huruf sin itu apa. Nah, contohnya nih seperti ini. Sayaqulu sufaha'u. Nah, ini ada huruf sinnya teman-teman di depan. Nah, ini yang saya garis bawahi, ini adalah tandanya. Sedangkan yaqulu ini adalah fi'il mudhari'nya. Jadi setiap misalnya kalian menemukan kalimat yang model-modelnya begini nih, ada sin depannya begini, maka itu bisa dipastikan itu adalah fi'il mudhari teman-teman. Jadi ini bisa kita lihat kan sinnya ini ada di sini. Contoh yang lain, misalnya nih, kalla saya'lamun. Nah, saya'lamun ini gampang banget. Ini ada di juz 30. Ini suratnya apa? Bisa dicek sendiri. Tapi ini populer banget teman-teman lafadz ini, dan ini banyak yang hafal. Ya'lamuna ini adalah fi'il mudhari. Bagaimana kita tahu bahwa ya'lamuna ini adalah fi'il mudhari? Kita bisa tahu dari dari huruf sin di depannya ini teman-teman. Ini adalah tandanya. Ini tanda bahwa kalimat setelah sin ini adalah fi'il mudhari. Yang kedua, tanda untuk kita bisa menentukan fi'il mudhari itu adalah diawali oleh saufa. Contohnya, saufa astaghfiru lakum. Di sini ada saufa. Ini adalah tanda teman-teman. Tanda bahwa kalimat setelah saufa ini itu adalah fi'il mudhari. Jadi di sini dalam contoh ini saufa ini adalah tanda, kemudian astaghfiru ini adalah fi'il mudhari'nya teman-teman. Nah, ini di sini ada huruf mudhari'ahnya, yang yaqulu juga ada, ya'lamuna juga ada. Nah, saufa ini kan banyak sekali juga kita temukan di Al-Qur'an. Ya kan banyak banget. Kalla saufa ta'lamun. Nah, saufa ta'lamun. Nah, begitu kan. Saufa itu tanda teman-teman. Saufa itu tanda bahwa kalimat setelahnya saufa itu adalah fi'il mudhari. Nah, ini bisa kalian perhatikan ketika kalian menemukan teks Arab atau membaca Al-Qur'an, membaca hadis. Kalau bagi saya ya, anjuran dari saya pribadi ketika mau belajar nahwu shorof itu nggak apa-apa kita pakai yang ada harkatnya dulu. Caranya untuk apa itu? Untuk membuat membuat kita itu peka terhadap kalimat. Jadi misalnya kita mau belajar menentukan fi'il mudhari, nggak apa-apa kita gunakan media bahasa Arab yang ada harkatnya dulu. Jangan terburu-buru untuk praktek di kitab yang kosongan teman-teman. Ya usahakan ya enggak apa-apa sih kalau ngerti, tapi pakai yang ada harkatnya dulu nggak masalah. Ini supaya kita itu peka terhadap kalimat-kalimat begini ini. Selain itu juga kita supaya hafal tanda-tandanya ini. Nah, jadi ibarat itu begini teman-teman. Nahwu itu ibarat, kalau saya pribadi itu tak ibaratkan tali yang saling tersambung atau ibarat batu bata yang saling tersusun. Nah, per batu bata itu adalah teori-teori di dalam nahwu yang nantinya akan disusun kemudian menjadi sebuah bangunan, yang bangunan itu adalah nahwu shorof yang sudah pro, yang sudah bisa baca meskipun tanpa harkat, tanpa makna.
Untuk kita yang baru mulai, maka tidak masalah kalian menggunakan kitab-kitab yang ada harkatnya. Makanya saya anjurkan ketika kalian baca Quran atau hadis, nah disitulah kalian bisa sedikit-sedikit untuk mempraktekkan ilmu nahu sambil lalu terus menambah materi juga sambil praktek. Nah coba ini saya juga flashback pada teori sebelumnya. As-sufaha'u ini teman-teman, ini bisa kita tentukan bahwa ini meskipun kita tidak tahu ini apakah artinya benda, artinya kata kerja atau tidak, kita bisa tentukan ini kalimat apa. Dari 3 kalimat isim fi'il huruf, tentu kita ini akan menentukan bahwa as-sufaha'u ini adalah kalimat isim teman-teman. Dari mana kita bisa menentukan as-sufaha'u ini adalah kalimat isim? Yaitu dari tanda alif lamnya, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas. Tanda isim itu ada alif lam, ada tanwin, ada diawali huruf jar, dan juga bisa dijerkan. Nah itu teman-teman. Nah, semoga manfaat. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan kalau misalnya ini mudah, gampang, manfaat, silahkan di share. Ini juga bisa dipraktekkan ketika kalian itu ingin mengajar anak-anak kecil ya, anak-anak madrasah. Dikasih stimulus begini ini, insya Allah anak-anak cepat ngerti ke nahwu teman-teman. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab.